Topik yang kami pilih adalah kelangkaan masker sekali pakai di tengah coronavirus 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih latar belakang dari masalah tersebut. Seperti kita ketahui, di dunia saat ini sedang mengalami masalah besar, yaitu bukan lagi wabah, bukan lagi epidemi, melainkan sudah pandemi. Pandemi tersebut adalah virus corona. Virus corona berasal dari di kota Wuhan di negara Cina pada akhir Desember 2019. Nah, apa saja sih gejala-gejala dari virus corona? Yang pertama adalah batuk berdahak, yang kedua adalah demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, dan yang ketiga adalah influenza. Nah, untuk mengatasi virus corona, kita membutuhkan vaksin. Namun, Lembaga Kesehatan Dunia belum dapat menemukan vaksin tersebut. Selain itu, Lembaga Kesehatan Dunia telah menghimbau agar semua masyarakat untuk berdiam di rumah atau menggunakan masker pada saat berada di luar. Namun, masyarakat mengartikan tersebut dalam hal yang berbeda. Malah mereka membeli masker N95 atau masker sekali pakai untuk tenaga medis, sehingga terjadi kelangkaan masker untuk para tenaga medis. Oleh sebab itu, kami mahasiswa Universitas Pertamina memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan masker tersebut. Di sini kami menggunakan metode critical problem solving untuk mengatasinya. Pendefinisian masalah. Untuk mengetahui penyebab masalah, kami melakukan pengumpulan informasi berupa data literatur dari berbagai sumber, seperti kelangkaan masker disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang memborong masker sekali pakai. Kedua, kelangkaan masker disebabkan oleh kurangnya masker sekali pakai yang diproduksi. Untuk mempersempit cakupan dari mencari akar permasalahan, kami menggunakan teknik KTSA. Teknik ini digunakan untuk menentukan prioritas masalah ketika masalah yang dihadapi dalam satu waktu bersamaan, namun dibutuhkan skala prioritas untuk penyelesaiannya, yang bisa kita lihat di PPT yang kami buat. Kesimpulannya, setelah menganalisis prioritas penyelesaian masalah menggunakan tabel KTSA, maka diputuskan bahwa penyebab masalah yang menjadi prioritas utama dicari solusinya adalah kelangkaan masker sekali pakai disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang memborong masker sekali pakai. Bagian selanjutnya yaitu teknik scam. Yang pertama yaitu substitute. Kelompok kami mengganti masker sekali pakai menjadi masker kain. Yang kedua yaitu combine. Kelompok kami mengkombinasikan masker kain tersebut dengan lapisan yang dijahit dengan dua floy atau wiru, di mana floy itu berfungsi sebagai tempat bakteri atau virus yang tertangkap. Kemudian yang ketiga yaitu adapt. Pada saat ini, masker sekali pakai sangat terbatas untuk kalangan masyarakat, sehingga kelompok kami membuat masker kain dengan berbagai motif dari kain flanel. Kemudian yang keempat, modify. Kelompok kami menambah lapisan masker kain menjadi 3 lapisan yang berguna untuk filter. Yang kelima yaitu put to other use. Kelompok kami memfungsikan masker kain tersebut tidak hanya sebagai pelindung dari COVID-19, tetapi diharapkan dapat mengurangi pembelian masker sekali pakai dan menjadikan inovasi masker kain ini dapat dikembangkan sehingga dapat mendukung pendapatan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu eliminate. Kelompok kami menurunkan budget yang dibutuhkan dengan menggunakan masker kain dari sarung bantal yang ada di rumah. Yang ketujuh yaitu rearrange. Kelompok kami menyusun kembali lapisan filter masker kain yang sesuai dengan standar kesehatan yang dianjurkan. Jadi, berdasarkan teknik scamper tersebut, kami memilih beberapa solusi alternatif pengganti masker sekali pakai, yaitu yang pertama, menggunakan kain katun sebagai bahan alternatif masker dengan filter kain floy atau wiru. Kemudian yang kedua, menggunakan kain flanel sebagai kain masker karena dianggap tebal dan warnanya yang bervariasi. Dan yang ketiga, yaitu membuat masker kain dengan menggunakan sarung bantal yang tersedia di rumah sehingga dapat meringankan harga pembuatan masker. Nah, setelah teknik scamper, maka
kami lanjut dengan teknik fishbone atau tulang ikan, di mana di sini bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide untuk menghasilkan produk yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, teknik tulang ikan itu sendiri terdiri dari kepala ikan dan tulang-tulang ikan. Kepala ikan itu sebagai ide utama, yaitu membuat masker kain. Dan tulang ikan yang pertama itu jenis kain, yang kedua itu adalah jenis kain tambahan untuk sebagai filter. Jenis kain yang kami pilih itu ada 3, yaitu kain katun, kain flanel, dan juga kain sarung bantal. Dan terdapat filter tambahan berupa kain wiru, 3 lapis kain katun, atau kain flanel motif. Nah, di situ dapat dilihat bahwa pilihan yang terbaik yaitu adalah mengkombinasikan kain katun dengan kain wiru sebagai filternya. Di sini saya akan menjelaskan metode KTDA dari solusi pemakaian masker sekali pakai. Terdapat mask dan wand yang kita terapkan. Di sini jika kita lihat bobot dan rating, masker berbahan dasar kain katun lebih unggul dibanding masker berbahan dasar kain sarung bantal. Oke, bisa dilihat dari rating, bobot, dimana kain katun memiliki total 225, sedangkan kain sarung bantal hanya mendapatkan 199 totalnya. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan metode adverse atau resiko yang mungkin terjadi dari solusi-solusi yang kita pakai. Karena tadi kita hanya memilih 2 solusi, yaitu masker berbahan dasar kain katun dan masker berbahan dasar sarung bantal. Dilihat dari resiko yang mungkin terjadi di sarung bantal, ada keadaan kain bantal yang mungkin saja sudah dipakai berkali-kali oleh si pengguna. Dan yang kedua, kesalahan dalam memproduksi masker sehingga polanya itu tidak sesuai untuk menangkal virus yang ada. Dan yang ketiga, filterisasi yang kurang maksimal. Nah, itu adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi di solusi masker berbahan dasar kain sarung bantal. Lalu, di masker berbahan dasar kain katun terdapat resiko yang mungkin terjadi sebagai berikut. Misalnya, kurangnya tenaga ahli dalam pembuatan masker. Kedua, pencucian masker yang kurang maksimal sehingga masker tidak higienis untuk dipakai. Dan yang ketiga, sifat bahan katun yang mudah menyerap cairan sehingga akan menyimpan virus selama pemakaian. Lalu, jika dilihat dari peluang resiko terjadinya resiko, tingkat bahaya resiko, dan total ancaman masker berbahan dasar kain bantal itu lebih tinggi dibanding masker berbahan dasar kain katun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita akan menerapkan solusi dengan pemakaian masker berbahan kain katun dengan lapisan wiru. Metode pengujian yang akan kita lakukan adalah metode KTPPA, di mana pada metode KTPPA ini kita akan menganalisis masalah apa yang terjadi, penyebab masalah tersebut terjadi, dan antisipasi terhadap masalah tersebut. Pada metode KTPPA, kita akan menganalisis masalah yang akan muncul ketika solusi dijalankan, dan masalah yang akan muncul pertama kali ketika kita menggunakan masker kain katun adalah terjadi kelembapan pada bagian dalam masker. Hal ini disebabkan karena masker digunakan secara terus-menerus setiap harinya. Solusi yang dapat diambil adalah dengan setidaknya pengguna memiliki 1 masker atau lebih. Jadi, masker tersebut dapat digunakan secara bergantian. Jika solusi tersebut dianggap kurang efektif, hal yang dapat dilakukan adalah membersihkan bagian dalam masker setiap hari agar tidak terjadi kelembapan pada bagian dalamnya. Masalah kedua yaitu filtrasi masker yang kurang baik.
Hal ini disebabkan oleh bahan material masker yang memang kurang baik. Hal ini dapat dicegah dengan menambah lapisan pada bagian dalam masker agar tidak terjadi kebocoran. Jika hal tersebut kurang efektif, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menutup bagian luar masker ketika sedang bersin atau batuk, baik hal tersebut terjadi pada kita ataupun pada orang lain. Masalah ketiga yaitu bakteri yang masih menempel pada bagian luar masker. Hal ini disebabkan karena tidak mencuci masker dengan bersih. Hal ini dapat dicegah dengan mencuci masker dengan mesin cuci agar seluruh bagian masker dapat tercuci dengan baik. Jika hal tersebut masih kurang efektif, hal yang dapat dilakukan adalah mencuci masker dengan deterjen atau pembersih kain yang ampuh untuk membersihkan bakteri pada masker kain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode daripada penelitian kami yaitu Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Gantt chart adalah suatu metode yang digunakan untuk menelaah sebuah solusi atau perencanaan dari awal hingga akhir itu berhasil dengan baik. Nah, untuk Gantt chart pada kali ini kami membutuhkan waktu 12 minggu atau 3 bulan. Dimulai dari menyebarluaskan berita tentang penggunaan masker kain. Setelah itu kami mengumpulkan vendor-vendor pembuatan masker. Setelah itu mencari bahan-bahan masker sesuai dengan standar kesehatan. Setelah itu kami memproduksinya dengan jumlah yang massal. Setelah itu kita mendistribusikannya ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah yang sudah dikategorikan red zone. Setelah itu kita memberikan briefing atau sosialisasi lagi kepada masyarakat agar tetap mengenakan masker. Yang terakhir, kami membuat evaluasi di setiap akhir minggunya. Bagian selanjutnya yaitu deployment chart. Deployment chart dibagi menjadi dua. Yang pertama, tugas dan yang kedua, anggota tim. Di mana anggota tim itu harus bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Anggota tim terbagi menjadi 4, yaitu pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga ahli kesehatan, dan yang keempat yaitu penjahit. Selanjutnya adalah budgeting. Proyeksi penggunaan dana perlu disusun dalam tabel budgeting. Sesuai pada tabel, proyeksi penggunaan dana terbesar adalah konsultasi oleh ahli kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar masker yang dibuat sesuai dengan standar WHO. Penggunaan dana lainnya dapat dilihat pada tabel. Dan total biaya yang diperlukan pada pembuatan masker kain sebesar Rp3.063.000. Nah, setelah mengetahui solusi terbaik dan juga resiko yang ditimbulkan, maka tahap selanjutnya adalah implementasi, di mana kami membuat desain masker kainnya adalah sebagai berikut. Di sana terlihat bahwa lapisan pertamanya berupa kain katun dan juga dilapisi dengan kain wiru, dan juga kami membuat lubang di tengah-tengahnya sebagai filter tambahan berupa tisu basah yang dikeringkan atau tisu kering. Oke, di sini saya akan menjelaskan evaluasi untuk solusi pemakaian masker sekali pakai dengan metode build and test. Yang pertama itu, Karena waktunya akan panjang jika dijelaskan, maka tabel build and test dapat dilihat dalam video berikut. Setelah mengetahui evaluasi dari user, dan user memberikan ide-ide dan saran-saran sebagai masukan, maka kami mendesain ulang masker kami dengan menambahkan berbagai warna dan berbagai motif sehingga menghasilkan masker kain sebagai berikut. Kami mendesain masker tersebut dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk memudahkan penambahan warna dan juga motif pada masker kain. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat akan lebih menggunakan masker ini dan mulai memproduksinya di rumah masing-masing.